Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok kayaknya itu lemes, belum pada sarapan? Iya, betul. Oh ya udah, nanti habis ini kita makan bareng-bareng ya. Terakhir Mbak Indana ulang tahun. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta Mbak Indana deh. Silakan dipimpin berdoa, Mbak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya Ibu mau absen dulu ya. Yang pertama, Mbak Nur Hayati, Hadirah, Bu. Mbak Asyati, Hadirah. Rafiko, Hadirah, Bu. Indana. Hadirah, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat datang untuk kalian sudah masuk di MA Ma'arif sini ya. Ya, Bu. Ini matkul Al-Quran hadis dengan pelajaran dengan materi Al-Quran adalah kitabku. Ini kok nggak muncul, kenapa? Sebelumnya Ibu mau ngecek nih kalian kelas 9 itu materi tulis mengenai bacaan mat sila. Ada yang tahu nggak? Mat sila ada yang masih ingat nggak? Mbak Rafiko? Mat sila ada berapa Mbak Rafiko? Apa aja? Ya betul 100 buat Mbak Rafiko. Yang lain? Tidak pada ingat? Oh lupa, oke nggak apa-apa lupa. Nah untuk materi hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran adalah kitabku. Sebelumnya Ibu mau nanya, Al-Quran itu apa sih? Kitab suci. Kitab suci. Terus apa yang lain? Al-Quran. Al-Quran itu Bu. Menurut Syekh Muhammad Surya. Ayo Pak. Kenapa ketawa? Jangan nangis. Ibu jelaskan ya. Ya tadi betul. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Bentuk mukjizat terbesar yang beliau miliki ya. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai firman Allah dan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Kemudian mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan mengenai pengertian dari Al-Quran menurut para ulama, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap berperilaku berpegang teguh terhadap Al-Quran. Untuk KD, KI itu sudah Ibu share di RPP, kalian bisa baca sendiri ya. Mbak Indana kok mainan HP terus? Dimasukin. Oh HP baru. Ini yang berapa, Bu? Oke. Kemudian mengenai pengertian, langsung saja ya kita akan bahas tentang Al-Quran adalah kitabku. Pengertian Al-Quran menurut ulama. Yang pertama menurut Syekh Muhammad Wairibek. Ada yang tahu nggak pengertiannya apa? Saya tahu. Ya, coba barang itu apa Mbak? Ya, menurut Syekh Muhammad Wairibek, Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah, Bu, yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, pintar sekali Mbak Rafiko. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang berbahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Yang diawali dengan bacaan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Surat pertama Al-Quran pertama kali turun surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai Ya, yang bunyi
Bunyinya artinya apa Mbak? Udah pintar semua ya anak-anak ibu. Bangga banget deh. Yang kedua mengenai pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh. Mbak Idana, ada yang tahu nggak pengertiannya apa? Coba Bu. Oke, silakan. Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh ialah bacaan yang tertulis dalam Al-Quran yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Pintar sekali Mbak Idana. Kemudian pengertian yang ketiga menurut Subhi Alaih. Coba Mbak Siati. Apa sih? Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Ya betul. Jadi dalam membaca Al-Quran kita baca satu ayat aja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau bacanya satu juz, pahalanya sangat banyak ya. Jadi kita harus rajin dalam membaca Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah atau kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan secara mutawatir atau berkesinambungan. Kemudian materi yang kedua mengenai nama-nama Al-Quran. Al-Quran kan tidak hanya memiliki satu nama. Apa aja sih nama lain dari Al-Quran? Al-Furqan, terus Al-Zikr, terus Al-Baqarah, terus Al-Tazkir. Kalau Al-Furqan itu artinya apa sih? Al-Furqan pembeda. Ya betul, Al-Furqan itu artinya pembeda. Kemudian Alkitab. Ya betul, bahwa Al-Quran merupakan kitab suci Allah. Ya, kitab ini juga bisa diartikan kitab yang ditulis. Sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian Az-Zikr belum ya? Ya artinya apa? Peringatan, betul, bahwa Al-Quran itu memberikan yang artinya sebagai peringatan. Peringatan apa sih? Peringatan kepada umat manusia. Peringatan bagi umat-umat manusia yang ingkar dan lain sebagainya. Kemudian Al-Tanzir artinya yang diturunkan, betul, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 yang artinya dan sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Oke, karena makannya sudah habis, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Siti. Mau tanya apa? Mengapa ada perbedaan dalam mendefinisikan Al-Quran? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Mengapa ada perbedaan dalam hal mendefinisikan Al-Quran? Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari sudut pandang para ulama yang berbeda dalam mendeskripsikan. Misalnya ulama ini melihat mendefinisikan Al-Quran itu dari sisi unsur-unsur Al-Quran itu apa, kemudian dari sifat-sifat Al-Quran, kemudian aspek dan lain sebagainya. Hal itulah yang membedakan definisi dari Al-Quran. Oke, materinya udah selesai semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, langsung saja Ibu akan ada quiz ya. Di permainan cari jodoh nih. Kalian jangan cari jodoh dulu ya, masih masuk SMA ya. Ini nanti berhitung aja ya. Oh ini berhitung yang mendapatkan soal yang nomor ganjil itu mendapatkan soal, kalau yang genap jawaban. Silakan berhitung dari Mbak Hayati. 1, 2, 3,
ganjil silahkan milih soal. Siapa yang dari tadi? Saya belum. Ini genap ya. Oke. Nanti kalian mencari judul kalian yang jawabannya sama dengan dari pertanyaan tersebut. Apakah paham? Oke, Ibu beri waktu nggak usah lama-lama ya, 5 menit aja ya. Bisa dimulai dari sekarang, silakan. Oke, karena waktunya sudah selesai, yang mendapatkan pertanyaan nomor 1 siapa? Saya, Bu. Ya, pertanyaannya? Apa pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Kufaili? Jawabannya siapa? Saya, Bu. Silakan. Dari Al-Quran menurut Syekh Muhammad Kufaili yaitu lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nasr. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua, silakan maju aja. Kok tadi nggak maju ya, lupa ya. Ya udah, yang ini maju ya. Ayo. Bentar, ini pertanyaannya. Pertanyaannya, apa saja nama lain dari Al-Quran serta jelaskan dulu. Jawabannya dari siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Jawabannya itu yang pertama ada Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Ya betul, 100 untuk kalian semua. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya ini ada, karena kalian sudah menemukan judul kalian ya, nanti kalian Ibu tugaskan membuat mid mapping sesuai dengan tadi materi yang sudah didapatkan. Ini materi tentang nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran. Ini kertasnya. Ibu beri waktu 10 menit buat mid mapping semenarik mungkin ya. Cukup nggak waktunya? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Oke, kita semua silakan maju yang dari nama lain Al-Quran dulu. Ayo Mbak Indah. Oh, Mbak Riko. Biasanya dulu ya. Ya, ini ada nama lain Al-Quran. Yang pertama ada apa saja, Mbak? Ada At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Yang kedua ada Al-Huda, artinya petunjuk. Terus ada Alkitab, artinya kitab suci. Lalu ada Al-Quran, ada Al-Furqan, yang artinya pembeda. Terus ada Al-Zikr, yang artinya peringatan. Asyifa, yang artinya obat. Dan Al-Mubin, yang artinya penjelas yang baik dan yang adil, Bu. Ya, pintar semua. 100 tangan. Oke, selanjutnya kelompok selanjutnya. Indana sama Mbak Nur Hayanti. Ini teman-teman hasil dari kelompok kami. Wow, bagus sekali. Pengertian Al-Quran menurut ulama. Yang pertama ada Syekh Muhammad Kuwaitri. Kemudian ada Syekh Muhammad Abdul. Lalu ada Sudi Alay, lalu yang ada Rikyani. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, karena waktunya sudah mau habis, Ibu mau ngasih oleh-oleh buat kalian ya. Kerjakan tugas. Kalian kerjakan LKS halaman 56. Itu pilihan ganda sama esai nanti dikumpulkan di meja Ibu. Sebelumnya Ibu mau menyimpulkan sedikit saja bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang mana yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran itu mempunyai banyak definisi ya, karena adanya suatu perbedaan dari sudut pandang para ulama dalam mendefinisikan hal tersebut. Untuk nama lain dari Al-Quran itu tidak hanya memiliki satu nama, ada beberapa nama. Di antaranya tadi Al-Huda, As-Sikr, Al-Furqan, terus As-Sofa, dan masih banyak lagi ya. Ibu minta tolong Mbak Indana lagi, silakan Ibu. Oke, doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya.